Shalom saudaraku sekalian. Saya tadi berbisik sedikit pada ponakan saya ini saja. Awas dulu kalau introduksinya yang jelek-jelek. Ternyata dia ponakan yang penurut, saudara-saudara. Jemaat yang kekasih, saudara-saudara sekalian. Berapa puluh tahun yang lalu di Amerika, seorang anak kecil sekitar 4-5 tahun, Tom panggilannya, pulang dari sekolah dengan berderai air mata dan menunjukkan sepucuk surat dari sekolah kepada ibunya. Mam, mulai besok, I will not go to that school again. Baca nih. Si ibu membaca, sempat tersentak, kaget, tapi tiba-tiba dia bisa menguasai dirinya. Hey, my son, gurumu bilang, tidak ada guru-guru yang mampu mengajarimu di sekolah ini. Since tomorrow, I'll be your teacher. Masa depanmu tidak ditentukan oleh sekolah. You are the privacy of God. I'll be your teacher. Don't worry. Saudara, siang ini jangan terlalu tegang dong, ntar gue pulang ya. Pengen pulang aja. Saudara, the title of khotbah yang mau saya sampaikan aja. Kita ini sesuai. Sambil kita menikmati kemerdekaan, kita ini pribadianya Tuhan. The privacy of God. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 dalam perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau sudah ketemu bilang, gitu saja. Ketemu saudara? Tuh, kelihatan kayak kurang terpelajar ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, itu sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. 5 gadis perawan yang pintar, bijaksana, dan 5 gadis calon mempelai yang bodoh. But what in the world is it? Seorang pria yang kalau lihat kedudukan natsnya, not just pria, tapi seorang aristokrat. Mana ada seorang pria aristokrat memilih istri yang on untuk dirinya. Mana ada? What in the world is it? Tetapi rupanya pandai dan bijaksana itu terlihat dari bagaimana cara menyambut mempelai pria. Bagaimana waktu-waktu digunakan untuk menyambut sang mempelai. Yang bijaksana jelas, minyak. Enggak boleh diminta atas nama for the sake of love, unity. Tidak bisa, no way. Nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lah yang bodoh ini persiapannya, saudara. Yang kagak-kagak persiapannya, saudara. Bodoh, kejam lagi, saudara. Bibir disulam, alis dibordir, bokong disetrika untuk menyambut sang mempelai. Udah bodoh, kejam lagi. Tergantung persiapannya. Mungkin yang dipersiapkan segala sesuatu nothing to do dengan minyak. Ketika pemasmur berkata 80, 90 tahun. Itu sesat. Waktu yang kita push, waktu yang kita konsen untuk hal-hal yang kadang-kala useless. Sesudah itu, the everlasting life, sesudah itu, gimana kita? Gak ada di pikiran kita. Itu bagiannya minyak itu. Sesuatu sangat pribadi ya, minyak itu. Dari tradisi Israel kuno, ibadah Israel kuno sampai sekarang, minyak mempunyai peranan yang sangat penting. Berarti puasa, urapan, gambaran dari gereja yang cair karena kuasa Tuhan yang mengalir. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang sangat pribadi ya saudara-saudara. Mungkin harganya tidak seberapa. Tapi bagi saudara sangat-sangat berarti. Semisal, taruhlah, dalam hidup bertetangga kita selalu saling meminjam, saudara-saudara. Pinjam anak tangga, pinjam pinjam gergaji, it's okay. Tapi kalau ada tetangga yang tidak tahu diri, saudara keluar dari kamar mandi lalu, Cik, aku pinjam sikat gigi yang baru kau pakai ya. Berapa harga sikat gigi? Marahlah saudara. Your privacy terganggu. Dalam hidup saya juga merasakan saudara kadang-kala hal-hal yang sangat pribadi ya. Buku misalnya saudara. Apalagi kalau buku itu sudah unpublished, tidak diterbitkan lagi di luar negeri saudara. Dan saya pernah kapok trauma saudara.
saudara saya, Pendeta Andreas Hani dari Kue Ngapu. Gua pinjem buku lu ya, karena saudara oke. Saya ke Sumba, mana buku gua? Saya lihat buku saya, loh ada tulisannya di depan. Kenang-kenangan berharga dari saudaraku Yohanes Setiawan. Untuk saudaranya di pulau terpencil. Aduh, mau ditega-tegain pulau terpencil. Ya, saya kasih aja. Seumur hidup lu, jangan sampai lu menjamah buku gue lagi. Saya tambahin belakangnya, setan. Sesuatu yang sangat pribadi. Sadar atau tidak, saudara, banyak hal-hal yang sangat privacy, pribadi, yang Tuhan insertkan dalam diri kita. Yang pertama, saudara, saya sebut aja satu baris yang Paulus sebutkan, iman, harap, dan cinta. Iman bukan menghafalkan aku percaya. Iman bukan sekedar kognisi. Di Pantekosta iman itu melibatkan hal-hal yang afeksi, penyerahan, totalitas. Martin Luther berkata, beriman itu seperti Anda itu sepotong kayu yang membiarkan dirinya dicat. Apa saja? Dalam bahasa yang lebih canggih, iman adalah keputusannya eksistensial. Coba diulangi anak-anak kalimat ini, eksistensial. Nah, saudara-saudara, ya. Iman. Kalau hanya sekedar hafalan-hafalan kering, saudara, kering. Tapi iman itu melibatkan penyerahan, percaya, iman, aktif, pengharapan. Orang kalau punya pengharapan, saudara-saudara, stroke nothing, bukan apa-apa. Saya sering kok ketemu orang yang stroke. Oh, om sabar ya, iya, gimana saya. Nanti om mau melayani, waduh. Ya om, layani om ya. Om pengen khotbah, mateng gue. Pengharapan. Itu nilai kita. Itu sesuatu yang sangat agung yang Tuhan insertkan kepada kita. Pengharapan. Binatang, kenapa binatang tidak ada yang bunuh diri? Kenapa? Pernah lihat? Gajah yang frustasi menjatuhkan diri dari lantai 35. Sapi yang stres waktu mau Idul Adha lalu kereta api lewat, mati. Nggak ada. Manusia, mengapa bisa bunuh diri? Karena pengharapan yang tidak terwujud nyata. Banyak kasus bunuh diri, saudara. Seorang anak di Blora, umur 5 tahun, tidak boleh hadir ke pesta ulang tahun temannya. Bunuh diri, coba. Orang kalau punya pengharapan, kemiskinan pun tidak jadi masalah, saudara. Orang kalau punya pengharapan. Kayak Bu Devi ini saja. Betapa berharapnya dia, saudara, saya mau jadi suaminya. Weh, saudara. Orang kalau punya pengharapan. Saya pelajari orang yang punya pengharapan. Ada sebuah kasus namanya logoterapi. Orang yang punya pengharapan, kadang-kadang menertawakan diri sendiri. Stresnya turun, saudara. Seperti tukang-tukang becak di Surabaya itu, saudara. Menertawakan dirinya sendiri. Pengharapan. Sauh. Sampai tempat yang akan kita tuju.
Nah, saudara-saudara, ya, orang kalau punya pengaruh, kasih saudara-saudara. Wah, ini yang membuat kita lebih dari sekedar beyond the religion. Kasih, kasih Kristus. Ya, seorang penjahat besar, saudara-saudara, ditertawain oleh teman-temannya. Haha, lu ngerti apa tentang Yesus Kristus? Lu bajingan, lu preman, ngerti apa? Saya tidak mau tahu kapan Yesus itu lahir tepatnya, kapan. Pokoknya yang saya tahu. Saya sekarang tidak suka menempelin istri saya. Saya sabar dengan anak-anak. Saya tidak suka seperti dulu. Malam-malam keluar, pagi pulang. Saya sangat menghargai kerukunan, cinta kasih di rumah. Seorang mantan koruptor menulis surat kepada Romonya, Romo. Setelah saya merasakan kasih Kristus, uang saya tidak banyak, tapi saya menghargai berkumpul dengan teman-teman di desa kita ini, ikut membangun bersama. Kasih itu seperti tenaga yang memberikan kita kekuatan yang baru, saudara. Kasih. Maka orang yang jahat tadi, saudara-saudara, tidak bisa dia berteori panjang-panjang. Karena kasih itu melumerkan segalanya. Iman, harap, kasih. Satu lagi yang diinsertkan Tuhan kepada kita. Akal budi. Akal budi. Agustinus berkata, bagaimana kita mengenal Tuhan? Because you have akal budi. Sayangnya di Pantai Kosta ini akal budi ditengking-tengking. Roh kritik ditengking-tengking, saudara. Pinter dikit ditengking-tengking. Akal budi itu penting, saudara. Akal budi. Berkhotbah itu pun harus pakai akal budi loh, saudara. Gak cuma ngeroh. Akal budi penting. Dari mana saya belajar? Dari guru besar saya, Abu Nawas, saudara. Suatu saat, Abu Nawas dijebak oleh teman-temannya, saudara. Mau dilanjutkan enggak? Kasih izin gue minum dulu dong. Ayo kita jebak saudara kita Abu Nawas. Dia tuh ngeselin. Ayo dalam pertemuan keluarga, Abu Nawas dijebak, saudara-saudara. Saudara-saudara, malam ini kita akan dengarkan saudara kita tercinta Abu Nawas berkhotbah. Buset deh, gue dijebak ini. Tapi dia klik hikmatnya, saudara. Dia klik. Tenang. Ya. Saya juga sering dijebak, saudara. Di lingkungan saya itu kan Protestan semua ya. Domini, Protestan. Yuk kita kerjain tuh si Haleluya itu, kita kerjain. Hikmat, saudara. Akal budi hikmat. Dengan tenang, Abu Nawas naik ke atas mimbar. Saudara-saudara sudah tahu belum apa yang mau saya korbankan? Belum. Apa? Belum. Sambil dia gebrak sedikit mimbar. Apa? Belum. Percuma dong gua khotbah. Turun dia. Saudara-saudaranya, ya amplop, kali ini kita kalah lagi, Bo. Minggu depan pertemuan keluarga lagi. Seneng ya dikibulin saya. Saudara-saudara, malam ini saudara kita Abu Nawas akan berkhotbah. Buset deh, gua dijebak lagi. Tenang. Hikmat. Naik dia ke atas mimbar. Saudara-saudara tahu belum apa yang mau saya khotbahkan? Sekarang semuanya berteriak, sudah. Hah? Sudah tahu? Percuma dong gua khotbah kalau udah tahu. Turun guys. Loh, minggu ketiga dijebak lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, malam ini tidak saudara kita Abu Nawas pasti berkhotbah. Biar tahu rasa dia. Dulu sudah, belum.
Abu Nawas, tarik nafas sebentar, tapi hikmatnya jalan. Naik dengan tanah. Saudara-saudara, saudara sudah tahu belum apa yang mau saya khotbahkan? Sekarang pendengarnya terbagi dua, saudara. Sudah, belum, sudah, belum. Tenang, Abu Nawas berkata, sekarang yang belum nanya sama yang sudah. Yang sudah, kasih tahu yang belum. Turun dia, saudara. Lolos. Hikmat, saudara. Banyak kali, saudara. Gereja ini bergerak tanpa hikmat, saudara. Nah, itulah, saudara, diinsertkan kepada kita. Sehingga seperti Anselmus atau Abelardus. Aku percaya, baru dibukakan pengertian. Bisa, atau aku mengerti, akal budiku menuntunku, aku percaya. Saudara, itu semua bersifat personal. Ada lagi yang pribadi, keluarga, keluarga. Apa yang tidak dimulai dengan keluarga? Segala yang ada di pemerintahan ini dimulai dengan keluarga. Saudara mengajar anak-anak saudara berhitung dari 1 sampai hitungan ke 10 menggunakan jari tangan. Hitungan itu menjadi 20 pakai jari kaki. Hitungan itu 30, 40 pinjam jarinya suster, saudara-saudara. Itu Departemen Pendidikan, ajar. Saudara, anakmu sakit, kau berusaha untuk cari obat. Di halaman rumah, tumbuh-tumbuhan seperti ibu saya dulu, saudara, ada daun sendok, krokot. Departemen Kesehatan. Kau ajari anakmu berdoa, saudara-saudara. Sebelum makan. Dulu, sekarang di-upload dulu, saudara. Lalu di-posting ke Yayan. Ya, kecil-kecil udah Yayan. Anak SMP saudara pacaran udah manggil Mam, Dad, mampet kali lu. Weh. Akal, budi, iman, keluarga. Wah, keluarga. Tadi pagi saya berbicara tentang keluarga yang berantakan. Keluarganya orang gila di Gadara itu. Keluarga. Nah, harmoni, keluarga. Sesuatu yang privat. Nah, kenapa kadang-kala? Anakmu yang pertama persis bapaknya ya. Nah, itu ciri pribadinya itu. Kalau mirip tetangga kan bahaya, saudara. Keluarga. Seorang ibu satu saat memanggil anaknya, Tom, sini. Lu jangan kayak bapak lu ya. Bapak lu itu keluar malam-malam, pulang pagi, persis kelelawar. Giliran besoknya bapaknya yang manggil, Tom, sini lu, dengerin bapak ya. Lu jangan kayak mama lu ya. Mama lu tuh cerewet kayak bebek. Nah, kalau keluarga seperti ini yang menjadi korban anak, saudara. Sang anak nangis di rumah, nangis di kamarnya sambil teriak-teriak, pantesan gua sial. Dan gua nih blasterannya kelelawar sama bebek. Pantes gua sial. Itu yang terjadi, korban-korban pembulian. Loh, di Tegal, Jawa Tengah, seorang dokter, saudara, bunuh diri karena dibully. Coba, dokter loh, saudara. Nah, saudara, bagaimana keluarga kita memberikan cerminan kehidupannya? Ya, sekolah. Ya. Nah, saudara,
Di rumah itu, di Kidung Agung, si wanita itu berkata, aku dibawanya ke rumah pesta. Rumah pesta itu apa, saudara? Rumah pesta itu adalah rumah untuk mencicipi anggur dari petani anggur yang baru membuat minuman anggur. Semua cicipi. Lalu kemudian si istri berkata, Pak, kita kalau berantem, jangan di depan anak-anak ya. Di rumah ini. Di rumah anggur ini. Semua masalah bisa diselesaikan. Semua. Ya. Ini bukan cuma rumah cicipi. Sekarang jadi rumah privacy, rumah cinta kasih. Saling memuji. Suami istri, saudara-saudara. Seorang suami suatu saat menghadiri seminar seorang motivator terkenal yang berkata, Anda suami-suami, pujilah istrimu. Wah, dia tertempelak, saudara. Puluhan tahun gue menikah, gue gak pernah memuji istriku. Malam ini. Benar, saudara, pulang malam. Dia lihat makanan sudah tersedia. Honey, wah, dahsyat sekali masakanmu. Pasti ini masakan yang sangat lezat. Si istri tiba-tiba teriak, saudara. Teriak, Papa, puluhan tahun aku masak untukmu. Tidak pernah kau puji. Giliran janda sebelah yang cantik memberi sesuatu. Kau puji-puji. Pujian penting, saudara. Ya. Malam pertama seorang istri berbunga-bunga, saudara. Pagi-pagi diketuk oleh suaminya, honey, breakfast for you. Kopi panas, saudara, telur setengah matang, roti yang tadi dimakan Dr. Paul, saudara. Aduh, gua ngiler, saudara. Ini orang kok tega banget ya. Aduh, honey, aku tersanjung akan ke setiap pagi kau lakukan ini. Enggak, tolol, ini cuma contoh, mulai besok lu dong yang ngerjain. Nah, saudara. Ya. Saling keluarga. Betapa sering, saudara. Ada anak tukang becak, lulus jadi dokter. Anak seorang pembantu tukang cuci, lulus di Jerman. Wah, saudara. Karena keluarga. Dan sangat privacy, saudara. Ada. Pasti adalah cekcok. Pasti ada, saudara. Paulus memberikan syarat. Diakin yang jelas keluarganya. Saya rasa ada, saudara, cekcok. Ada ya, perbedaan. Ya. Saya dan istri kalau mau makan keluar, pasti berbeda pendapat, pasti sedikit berantem lah, saudara. Ya. Karena saya ini suka makanan yang terjangkau, yang murah-murah, seperti sop hisit, kepiting, saus padang gitu. Jadi saya maunya yang murah-murah, yang mahal sekali, saudara. Yang dengarnya kayak kurang enak gitu ya. Tempe penyet, tahu penyet. Nah, keluarga memberikan arti. Di keluarga itulah banyak hal. Wah, saudara. Saya diajari ibu saya untuk lebih mendahulukan orang lain. Ibu saya membuat bakpao, saudara. Ada kecil, ada besar. Kami dipanggil, ayo. Saya langsung tangkap yang besar. Yang besar tuh nggak ada isinya, coba. Ya, aja. Kalau ditraktir orang, ya, minumnya teh tawar aja lah. Jangan yang mahal-mahal, kecuali keluarga dekat. Banyak hal yang bisa kita raih. Itu jadi replika untuk yang berikut ini, yang privacy. Gereja. Gereja. Entah dari mana, saudara. Gereja yang modalnya cuma the relation with Jesus Christ. 2-3 orang berkumpul, aku di tengah. Sangat mesra Yesus Kristus, saudara. Aku akan menyertai kau hingga kesudahan alam. Benar-benar
Bukan janjinya artis-artis itu mah pret, saudara. Janji. 2-3 orang dulu. Aku akan melawat hadir di tengah-tengahmu. Itu. Gereja. Saudara-saudara. Ya. Nah, itulah gambaran dari keluarga. Ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ya. Walaupun kita nyanyi bareng-bareng. Tapi itu nyanyian seorang yang privacy. Nyanyian seorang yang pribadiannya Tuhan. Ada saudara. Bergereja macam-macam sekarang saudara. Saya kok curiganya adalah keinginannya bermuara jadi gereja industri saudara. Semua. Kalau yang khotbah mulai ngetop dikit, taruhlah di hotel bintang 3 saudara. Ya. Kalau yang sudah mulai terkenal, bintang 4, bintang 5. Ya. Kalau yang kayak pendeta Yohanes diundang Minggu, tapi Selasa udah datang, itu mah taruh aja di sekretariat. Weh, ngeri gereja itu sekarang. Saudara. Perpuluhan jadi masalah, semua jadi. Murid saya saudara, di daerah Wulingi, Blitar. Sakit, apa itu ya? Kayak darah putih makan darah merah katanya. Leukemia. Ya. Bahasa kerennya leukemia. Karena itu tidak bisa memberi perpuluhan. Datang utusan BPD, menagih, saudara, memberikan sanksi. Coba, saya rasa bukan ini gambaran gereja. Kristus, saudara. Wah, saudara. Ketaatan. Ya. Pantekosta itu memberikan sebuah modal sosial yang kuat, saudara-saudara. Ya. Tokoh-tokoh Pantekosta, W. Peterson, Van Hesselbroek, wah, mengajar betul-betul, mendoakan jemaat, akan puasa untuk persoalanmu. Membimbing, tidak kayak sekarang, saudara-saudara. Saya dikomplain oleh banyak, bimbingan dari dokter, bimbingannya di kafe yang terkenal, saudara. Kafe Paul, saudara. Enggak gitu. Memberikan dasar yang kuat. Enggak ada kayak di gereja lain. Seorang gembala dipanggil Bapak Rohani. Bapak. Enggak dipanggil Domina. Apalagi Dumiatun, enggak. Dipanggilnya Bapak. Wah itu Bapak Rohani saya. Bapak Rohani saya. Itu rahasia. Ya. Nggak boleh luntur hal yang begitu, saudara-saudara. Wah, mafia aja punya Bapak Rohani. Saudara. Mafia, saudara. Ayah baptis, saudara. Wah. Nah, saudara, itu gereja. Kita sekalian gereja, saudara. Wah. Disitulah saudara, kita juga diajar. Tidak harus jadi seperti orang lain. Jadilah seperti yang Kristus lakukan kepada semua tokoh-tokoh hebat sejarah. Mencetak pergumulannya sendiri dengan Tuhan. Dan mensyukuri. Gak harus kayak sekarang. Jadi seperti orang lain, gereja lain. Tidak, saudara-saudara. Nah, itu gereja. Nah, setelah itu negara. Weh, saudara-saudara. Negara kita ini sekarang memasuki kemerdekaannya yang ke-79. Negara itu juga privacy loh, saudara. Sangat privacy negara itu. Weh, waktu kerusuhan Mei, saudara, saya sangat tersinggung, saudara. Saya berada di Amerika. Udah, ngapain kamu pulang? Kamu itu kan double minority, mungkin triple minority. Ngapain? Jahat-jahat ngapain? Ya. Terus kalau di New York ini kerjaan gue apa? Tenang, gue cariin banyak kerjaan. Motong-motong ikan, sushi.
bersihin got, ya ampun Tuhan, ganteng-ganteng kayak begini, motong ikan, sorry ya, gua tolak. Nah, ya, itulah bagaimana gereja memberikan perannya dulu. Ya. Dulu sekolah Alkitab itu saudara, ya, melatih pendetanya. Yang dilatih bukan kognisi dulu, afeksi. Daging yang lemah, maka disuruh angkat bata untuk pembangun. Saya tuh harus, orang Jawa bilang ngangsu, mompa air di asrama belakang untuk kepentingan pendeta-pendeta misionaris kulit putih di lantai 4. Ya. Tapi itu menjadi kenangan yang sangat indah. Ya. Nah, lalu maaf, negara. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Itu kan nyanyi bersama-sama. Tapi saya memaknainya dengan gaya pribadi. Nuansa pribadi. Kalau saya menyanyi, Indonesia tanah airku, bergetar saya. Tanah airku, the motherland. Tapi kalimat berikutnya saya ngeri-ngeri sedap, saudara. Tanah tumpah darahku. Itu suatu pengakuan bahwa republik ini juga dibentuk oleh pertumpahan darah di masa lalu, saudara-saudara. Ya. Kan Arok membunuh sebelumnya Tunggul Amatungu dengan keris Empu Gandri, lalu merembet sampai kerajaan Mojopahit. Oh, saudara-saudara. Kalau sejarah masih oke. Let's gone be bygone, lupakan, mulai yang baru. Tapi kalau yang kedua, kalimat itu berupa nubuat, ngeri. Tumpah darahku. Apa yang tidak disentuh dengan konflik dan pertumpahan darah, apalagi sekarang ini. Konflik sengaja dibuat-buat. Nah, Jürgen Moltmann punya lukisan yang indah tentang negara. Negara itu bukan sekedar paguyuban kumpul-kumpul. Itu sudah dirintis dengan kebangkitan Kristus. Dan sebelumnya peristiwa Exodus, keluarnya umat-umat Israel dari Mesir. Banyak hal kasana Indonesia ini, saudara-saudara. Nah, kemarin ditayangkan, saudara-saudara, tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Kristen yang kekeh, yang tidak terombang-ambingkan oleh pendapat. Ya, dulu saya mengagumi John Lee itu, saudara. Ya, pendeta pekabar ini. Satu, tidak terpengaruh. Tuhan sudah pilihkan tanah air buat saya. Itu saya akan bela sampai Tuhan panggil pulang saya. Saudara dikasih Tuhan. Saya belum selesai dengan cerita tentang Thomas tadi, yang adalah Thomas Alva Edison. Berikutnya, setelah dia berhasil, saudara, berapa tahun kemudian dia pulang kembali. Sampai ke gubuknya, ke rumahnya yang dulu. Dia bongkar. Ketemulah surat yang dulu dia berikan kepada ibunya. Dia baca surat itu, menangis, teriak, berderai air mata. Surat itu berbunyi, anak ibu memiliki kelainan jiwa. Kami tidak sanggup untuk mendidiknya di tempat ini. Silakan ibu sendiri. Dia teriak, dia pukulin. Aku seorang yang gila, aku seorang yang sakit. Tapi dibetulkan oleh ibuku yang luar biasa. Aku yang seorang pribadi betul. Whatever your school me, you are the privacy of God. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dan terakhir sekali, saudara. Ini benar-benar terakhir. Saya tutup. Dengan seorang rabai yang bertugas di Anatoli, sekarang daerah Turki, saudara-saudara, abad ke-6. Rabi Sisai ini sangat disukai oleh anak-anak didiknya. Dan pernah biaranya full. Saudara. Tapi kemudian seirama usia,
Dia agak jarang berkumpul dengan penghuni biara itu. Sampai seorang murid yang paling tua memberanikan diri. Father, Bapak, ada apa dengan Bapak yang menjauhi dari kami sekali kami membutuhkan Bapak? Kenapa? Rabi Sisa ini menjawab, anak, kalaulah nanti Tuhan memanggil aku pulang, Tuhan Allah bertanya kepadaku, Ziza, kenapa engkau tidak pernah menjadi Musa, the next Moses, Musa yang berikutnya? Aku akan mudah menjawab anakku. Yes Lord, karena engkau tidak memberikan kepadaku kepemimpinan, tongkat kepemimpinan, seperti yang kau berikan kepada Musa. Andai kata Tuhan pun bertanya, hei Sisa, kenapa engkau tidak menjadi Salomo yang berikutnya? Kenapa? Aku akan mudah menjawab. Tentu saja Tuhan, aku tidak bisa menjadi Salomo yang berikutnya. Karena kau tidak pernah memberikan roh kebijaksanaan kepadaku seperti yang kau berikan kepada Salomo. Tapi kalau Tuhan Allah bertanya kepadaku, Ziza, kenapa engkau tidak menjadi seperti yang aku buat, seperti yang aku desain untukmu, seperti talenta-talenta yang aku percayakan kepadamu. Kenapa? Kenapa saudaraku sekalian? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Biarkan Tuhan bekerja dan merendah hidup kita. Seperti lagu yang tangan Tuhan sedang merendah. Suatu tangan yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Rasakan sentuhan-sentuhan pribadi ya Tuhan, yang akan merendah jalan hidupmu dan masa depan. Mari kita nyanyikan lagu kita ini sambil mengangkat tangan kanan kita. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Gembala kita. Ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Semua sambil mengangkat tangan kanan kita. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagi sekali. Sedang merendah suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya Lord, we praise you. Kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu aja Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kami ambil dua tangan kami kepada Bapa yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, terima kasih lagi sekali atas
kebaikan-Mu, segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan, atas kebenaran firman-Mu yang Engkau menyampaikan kepada kami, biar Engkau memberikan kepada kami wahyu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa Tuhan biar kasih-Mu melingkupi umat-Mu Tuhan, dan biar damai sejahtera-Mu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga persekutuan kami dengan Roh Kudus tetap erat dan luar biasa, biar kami tidak akan lupa mengasihi, berbuat dengan baik Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, pada hari ini biar masuk loh mereka Engkau memberkati, rumah tangga mereka Engkau memberkati, pekerjaan mereka Engkau memberkati, dua tangan mereka Engkau urapi untuk menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan terima kasih, sebagai hamba-Mu kami lepaskan kuasa dan urapan-Mu di atas hidup mereka, dan biar Engkau memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kami temu. God bless you. Have a blessed weekend.